Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Diplomat muda bernama Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Awalnya mungkin semua orang pada mikir kalau dia ini meninggal ya karena hal natural kan? Cuma faktanya banyak kejanggalan dia yang ditemukan. Kematian diplomat muda Arya Daru hingga kini masih menjadi misteri. Pemeriksaan saksi hingga CCTV tampaknya belum juga cukup untuk menjadi bukti dan mengungkap kematian diplomat muda ini. Sang diplomat muda itu ditemukan tewas dengan kondisi tak biasa, terlakban di kamar indekosnya. Kepergian Daru yang tak wajar tak hanya meninggalkan duka, tetapi juga menyisakan tanda tanya besar. Nah, yang bikin merinding, kepalanya itu dililit pakai lakban, tubuhnya tuh diselimutin, dan kamarnya terkunci dari dalam. Jadi, apa sih sebenarnya yang terjadi? Kecelakaan kah? Bunuh diri kah? Atau ada konspirasi di balik ini semua? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana, dan mari kita bahas bareng-bareng yuk. Kematian Arya Daru. Buat kalian yang belum kenal, nama lengkapnya adalah Arya Daru Pangayunan ya guys. Beliau adalah seorang diplomat muda di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang umurnya baru 39 tahun waktu ditemukan meninggal dunia. Tapi jangan salah ya, meskipun masih muda, pengabdiannya untuk negara udah luar biasa banget sih guys. Di tahun 2023, ada 7 anak Indonesia di Taiwan yang terlantar. Mereka tuh nggak punya dokumen resmi, nggak bisa sekolah, dan identitasnya juga nggak jelas. Bukan warga Taiwan, tapi juga nggak diakui di Indonesia ya. Mereka ini anak-anak hantu ibarat kasar katanya deh. Dan Arya lah yang berjuang mati-matian di garis depan untuk bawa mereka pulang ke tanah air. Itu baru satu dari banyak tugasnya ya. Dia juga terjun langsung bantu evakuasi WNI saat gempa dahsyat di Turki dan sempat ditugaskan ke Iran dalam misi penyelamatan lainnya. Makanya gak heran sebenarnya kalau dari beberapa artikel berita yang aku baca nih, banyak dari orang-orang Kemenlu yang bilang kalau Arya ini adalah sosok yang sangat berdedikasi tinggi, punya rasa kemanusiaan yang besar, dan yang paling penting rendah hati. Jadi kalau ditanya siapa sih Arya Daru? Jawabannya adalah salah satu putra bangsa terbaik yang pernah kita punya. Justru karena dia orang sebaik ini, kematiannya pada 8 Juli 2025 lalu terasa makin tragis dan juga penuh tanda tanya. Dan inilah proses waktu pertama kali Arya ditemukan tewas di kamar kosannya sendiri. Namun saat pintu terkunci rapat, alhasil salah seorang pria yang diduga menjaga indekos dengan mudah mencongkel jendela lalu membuka pintu dari dalam kamar. Polisi menyebut korban dibuka setelah sang istri yang berada di Yogyakarta menghubungi penjaga indekos sebab korban tidak bisa dihubungi. Nah, ada yang menarik di video ini sebenarnya guys, cuma kita bahas nanti ya. Yang bikin kaget tuh sebenarnya bukan karena meninggalnya aja, tapi kondisinya yang benar-benar mencurigakan banget. Menurut hasil laporan, kepala Arya dibungkus rapat pakai lakban dan tubuhnya tergeletak di atas kasur sambil tertutup rapat dengan selimut. Dari hasil otopsinya pun katanya sih tidak ada tanda-tanda perlawanan ya. Lalu kalau kalian mikir ini cuma aksi pembunuhan atas dasar pencurian, salah besar sih. Dompet, handphone, dokumen penting, semua barang berharganya tuh utuh di tempatnya deh. Lagian kamarnya juga kekunci dari dalam, yang berarti nggak ada kejadian apa-apa kan? Dan karena semua kejanggalan ini, polisi pun langsung turun tangan ngamanin total 6 CCTV yang salah satunya persis ada di depan kamar Arya. Polisi juga mulai periksa sidik jari yang ada di lakbannya itu ya. Saksi dari penjaga kos, istri, sampai teman-temannya juga pada ditanya-tanyain. Tapi anehnya semakin dalam mereka menggali, jawabannya tuh bukan semakin jelas, namun malah makin banyak pertanyaan baru yang muncul nih teman-teman. Penyelidikan polisi. Setelah jasad Arya ditemukan, TKP langsung dipenuhi sama polisi. Kasus ini nggak main-main ya, saking kompleks dan sensitifnya, penyelidikan pun langsung diambil alih dari Polres ke Polda Metro Jaya. Ini nih pertanda kasusnya tuh super serius ya teman-teman. Pihak kepolisian juga bilang kalau mereka tuh nggak mau gegabah dan akan periksa semua bukti secara menyeluruh. Akan membaca dari bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi dan juga termasuk digital itu dari laptop dan lain-lain ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Tapi dari semua bukti yang ada, muncul beberapa hal yang benar-benar janggal dan bikin kita semua jadi detektif dadakan nih ya teman-teman. Polisi konfirmasi tidak ada tanda-tanda pembobolan paksa. Kartu akses kamar pun cuma ada satu dan itu dipegang sama si Arya.
Jadi pertanyaannya, gimana caranya nih si pelaku kalau ada nih ya bisa keluar dan juga mengunci pintu dari dalam, terus ditemukan sidik jari di lakban yang bungkus kepala si Arya. Ini sebenarnya bisa jadi kunci utama untuk memecahkan kasusnya ya. Tapi apa masalahnya? Sampai detik ini, identitas si pemilik sidik jari itu masih menjadi misteri besar. Sedangkan rekaman CCTV-nya viral kan di media sosial. Oke, awalnya tidak ada yang aneh emang, cuma ada 2 orang yang berusaha nyongkel jendelanya itu kan. Cuma sekarang kita zoom dan lambatin ya guys. Katanya Arya di dalam kamar sendirian. Terus itu siapa dong yang dorong sama gerakin gordennya dari dalam? Sekarang coba posisiin diri kita jadi 2 orang di video itu ya. Gimana reaksi kalian waktu melihat ada orang meninggal guys? Bakalan santai kayak mereka juga? Atau malah panik? Nah, terus ini bagian yang bikin semua orang makin kepo. Dari rekaman CCTV yang diamankan polisi, terekam kejadian yang terjadi pada 8 Juli 2025 sekitar jam 12.27 malam, tepat beberapa jam sebelum Arya ditemukan meninggal. Di videonya, ada orang mondar-mandir di depan kamar Arya. Ya, menurut laporan sih, ini penjaga kosnya ya. Dia tuh pakai sarung, bajunya diselempangin doang, dan di tangannya lagi megang handphone gitu kan. Awalnya karena penjaga kos megangin handphone sambil celingak-celinguk, aku sih sempet curiga ya guys. Cuma menurut laporan dari TV One, katanya si bapak ini lagi teleponan sama keluarganya si Arya. Ya mungkin kayak minta tolong cekin gitu kali ya. Diduga pekerja kos sedang menerima telepon dari keluarga korban untuk memeriksa kamar korban. Dan kejadian itu terulang lagi sekitar jam 5 pagian, di mana penjaga kos kelihatan mondar-mandir lagi. Bisa jadi penjaga kos ini adalah saksi kuncinya. Cuma lagi-lagi pihak kepolisian belum ngasih statement apa-apa sih ya soal terkait itu. Terus ada juga yang ngomong begini, di rekaman CCTV yang kesebar di sosmed, waktu jam 11 malam ada bagian yang kepotong. Katanya di jam 23:25, waktunya tiba-tiba aja lompat dari detik 19 langsung ke detik 50. Waduh, itu kemana ya 30 detiknya yang hilang? 30 detik itu lama loh guys. Ya, tapi kalau diperhatiin videonya sih kayak nggak ada yang aneh ya. Apa ini cuma bug dari CCTV-nya? Atau ada hal yang lain ya tuh? Sayangnya bukti-bukti itu baru ada ini aja sehingga kita nggak bisa bahas lebih jauh lagi ya. Aku sih berharap polisi bisa cepet sih ngeluarin statement biar paling enggak orang-orang bisa menemukan jawabannya deh. Soalnya kalau dibiarin kelamaan pasti bakal jadi liar dan juga makin gaduh kan? Asumsi orang-orang. Mungkin ini yang jadi pertanyaan banyak orang ya. Tidak ada klarifikasi dari Kementerian Luar Negeri kan? Ya katanya sih mereka nggak mau buru-buru menyimpulkan guys. Mereka cuma minta semua pihak tuh sabar nunggu sampai hasil penyelidikan resminya keluar. Cuma selama proses menunggu yang gak enak ini, makin banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul sih. Siapa sih pemilik sidik jari di lakbannya itu? Apa ya motif dibalik kematiannya? Kenapa kamar terkunci tapi ada yang mondar-mandir di luar? Dan kenapa nggak ada barang yang hilang tapi korban dibunuh dengan cara yang sadis? Semua masih menjadi misteri yang belum terjawab. Namun sekarang coba deh kita masuk ke bagian yang paling menarik. Iya, apalagi dong kalau bukan konspirasi kan? Tapi ingat ya, ini hanya spekulasi dan juga dugaan doang. Kita tetap harus nunggu kabar dari penyelidikan resmi guys intinya. Dari yang aku baca, orang-orang percaya kalau ini bisa jadi gara-gara konflik pribadi. Mungkin ada yang dendam, atau urusan pribadi yang belum selesai kali ya. Tapi banyak juga yang curiga soal pekerjaan Arya guys. Soalnya dari yang tadi kita udah bahas tadi, dia banyak ikut di misi-misi yang sensitif kan? Terus katanya ada yang bilang kalau dia ini terlibat dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Cuma kabar itu langsung dibantah sama Kemenlu ya. Atau apakah ini bagian dari sesuatu yang lebih besar? Mungkinkah motif politik? Atau jaringan kriminal internasional? Tapi ya, semua itu masih harus dibuktikan ya. Kita nggak bisa langsung nuduh guys. Aku cuma berharap semoga penyelidikan ini bisa segera ngasih jawaban sih. Bukan cuma untuk masyarakat yang kepengen tahu kebenarannya, tapi juga yang paling penting untuk keluarga yang ditinggalkan ya. Coba guys, kalau pendapat kalian tentang kasus ini tuh gimana? Kita diskusi sama-sama yuk di kolom komentar. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.